Babi merupakan film yang baru aja dirilis beberapa senja yang lalu. Bagi Otong Warriors, Nobody adalah film action terbaik. Kenapa? Pertama, film ini ditulis oleh penulis dari film John Wick sendiri. Jadi, adegan action dan brutal pada film ini tak jauh berbeda. Penasaran? Tanpa jamban lebar, langsung aja kita Bapak yang satu ini bernama Hart Mansell. Dia bersama istri cantiknya Mamah Baheno telah dikaruniai dua anak, yaitu Blake dan Sammy. Hari demi hari, ia menjalani rutinitasnya layaknya bapak-bapak komplek. Dari mulai lari pagi, minum kopi, micin runtah, dan pergi kerja di pabrik perkakas milik mertuanya. Karena tak ada yang menarik dari kehidupannya, ia selalu dianggap enteng oleh anak lelakinya. Tak sampai di situ, Becca yang bekerja sebagai agen properti setiap hari kerjanya ngedumel agar Mansell buang sampah. Hubungan rumah tangga mereka juga lagi nggak alright, bosku. Mereka berdua udah lama nggak berhubungan week-week lagi. Walaupun kehidupan Mansell tampak menyedihkan, tetapi putri bungsunya lah yang selalu mensupport dan membuatnya tersenyum. Why would I be here? Di suatu malam, ia bersama Blake mendengar suara gaduh di bawah rumah. Sebelum sempat melawan, sayangnya Mansell sudah ditodong senjata. Dari mulai receh jam tangan Seiko, ia relakan diambil si perampok amatir. Give me your ring. Setelah keadaan mulai terkendali, tetapi sayangnya Mansell tak jadi ngebohong si perampok. Ia akhirnya meminta Blake untuk melepaskan dan membiarkan kedua perampok untuk pergi. Semenjak kejadian ini, hilanglah sudah wibawa Mansell. Blake semakin kesal karena ayahnya begitu pengecut. Ketika dimintai keterangan oleh polisi sekalipun, salah satu polisi bahkan terkesan menghina Mansell. Di pagi harinya, sang istri juga ikut-ikutan memperolok suaminya di depan anak-anak mereka, terutama Blake. Blake awalnya berencana mewawancarai ayahnya yang kebetulan mantan auditor untuk tugas sekolah. Tetapi ibunya malah menyarankan agar Blake pergi menemui pamannya karena ia tentara yang jauh lebih tulen dibandingkan ayahnya. Tak sampai di situ, seberangkat kerja, Mansell sempat dihina juga oleh tetangganya. Ia berkata, si perampok seharusnya merampok rumah saya, sehingga saya bisa menghajar mereka semua. Di tempat kerjanya, Mansell kembali dibully oleh Charlie, adiknya Becca yang tiba-tiba menodongkan senjata ke arahnya, sambil memaksa Mansell menyimpan senjata, sehingga ia bisa melindungi istri maupun anak-anaknya. Seperginya Charlie, Mansell langsung aja menyimpan pistol ke dalam kulkas kantor. Tak lama kemudian, ayah mertuanya memanggil Mansell. Di sini, ia lagi-lagi menyinggung peristiwa perampokan. Bapak mertuanya lalu membahas mengenai harga yang diberikan Mansell untuk membeli pabriknya tidaklah cukup. Dalam ruangan kerja, Mansell masih dibayang-bayangi tato si perampok. Ia kemudian membuka laci dan curhat kepada seseorang melalui radio mengenai alasan sebenarnya Mansell tidak memukul si perampok. Ternyata ia tahu bahwa pistol yang dibawa si perampok kosong dan tak lagi berfungsi. Sepulang dari kantor, Mansell menyempatkan diri untuk mengunjungi ayahnya yang merupakan pensiunan FBI. Ayahnya mengetahui bahwasannya Mansell yang sekarang bukanlah seperti orang yang dulu ia kenal. Seketika Mansell hanya bisa merenung dan melihat foto semasa kecilnya. Tak berlarut-larut, Mansell memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh perkataan Sammy mengenai kalung kucing buatannya yang hilang diambil si perampok. Mendengar hal ini, tanpa berkata sepatah kata, Mansell langsung kembali ke pati jompo ayahnya. Di sana, ia mengambil pistol dan lencana milik ayahnya sambil berpamitan untuk mengecek studio tato demi menemukan identitas si perampok. Di studio tato inilah rencana yang Mansell bawa diketahui palsu. Mansell nyaris baku hantam dengan mereka sampai salah seorang menyadari tato di lengan Mansell. Dengan wajah ketakutan, dia segera berterima kasih dan pergi dari TKP. Akhirnya si pemilik studio memberitahu alamat pemilik tato.
Di gelapnya malam, Mansell diam-diam memasuki apartemen si perampok. Tanpa sepengetahuan mereka, dari belakang Mansell memukul sang suami sambil meminta jamnya kepada sang istri. Dia semakin menjadi-jadi ketika si perampok tidak tahu menahu gelang yang dibuat Sammy. Amarah Mansell terhenti setelah mendengar tangisan bayi si perampok. Mansell kemudian pergi dari apartemen mereka dengan penuh penyesalan. Di perjalanan pulang, Ain't No Wind or Rain, Mansell dikejutkan oleh kecelakaan tunggal penuh preman tengil. Sambil mabuk, sekumpulan preman ini memasuki bus dan melecehkan penumpang cewek. Mansell tak mau tinggal diam. Dia meminta supir bus keluar dan menghampiri para preman. Selesai perkelahian, Mansell melihat salah satu preman tampak terluka parah. Karena kasihan, dia membuatkan si preman alat bantu nafas. Di rumah, Becca dibuat heran setelah melihat Mansell yang dilumuri darah. Sambil mengobati luka Mansell, Becca menyimak keluh kesah suaminya, di mana ia merindukan berhubungan week-week dengan Becca. Di gemerlapnya kehidupan malam, adegan berlanjut di tempat disko milik mafia Rusia bernama Yulian Kuznetsov. Yulian ini merupakan kepala keamanan yang melindungi uang haram milik mafia Obsak. Karakteristik Yulian sulit ditebak. Obatnya biasa aja ngapa? Mereka sedang menghabisi pria yang memandangi ia sebelumnya, hanya untuk membuktikan integritasnya kepada para bos dia. Tak hanya di situ, setelah melihat adiknya tengah dirawat, ia mendatangi para pengawal adiknya. Sambil memarahi satu persatu para pengawal, dia berniat mencari dalang di balik tragedi yang menimpa adiknya melalui kartu kredit Mansell. Keesokan hari, tak seperti hari-hari sebelumnya, Mansell terlihat gembira. Ia dengan bangga nge-spoiler kejadian kemarin malam pada Blake yang khawatir. Rutinitas pagi harinya seketika terhenti ketika telepon rumahnya berdering. Ternyata Mansell ditelepon oleh orang yang sama dengan orang yang ia ajak ngobrol di radio. Dengan nada khawatir, ia meminta Mansell menemui pria yang dijuluki The Barber untuk menggali informasi mengenai Yulian. Di malam harinya, Mansell mengunjungi si pria tersebut. Selesai dikurut, si pria ini memberikan berkas berisikan biodata Yulian kepada Mansell. Setelah membaca sekilas, ternyata Yulian adalah mantan tentara yang tak dapat dipandang sebelah mata. Ditambah lagi, ia memiliki sumber daya yang teramat melimpah, yang mana pasti sebentar lagi ia bakal menemukan Mansell. Tahunya benar aja, di markasnya Yulian tengah mengkorek-korek informasi dari kartu kredit milik Mansell. Dengan bantuan hacker, tanpa berlama-lama ia berhasil menemukan identitas lengkap milik Mansell. Tapi ada yang aneh. Setelah melihat profil Mansell, hacker dengan cepat menyerahkan profil milik Mansell sambil mengundurkan diri. Di malam yang sama, Mansell dan keluarganya tengah makan malam bersama. Sebelum sempat menyantap opor, di luar sana Mansell melihat kumpulan mobil kijang penculik yang parkir di seberang rumahnya. Dengan spontan ia membawa istri dan anak-anaknya ke ruangan bawah tanah dan memberikan kecupan manja kepada Becca. Mansell kemudian diangkut ke dalam bagasi.
Di tengah perjalanan, ia yang tak panik sedikit pun melepas borgolnya, kemudian mengambil alat pemadam. Dan tak disangka-sangka, hanya dengan alat ini, ia membuat kumpulan anak buah mafia kaget, sampai-sampai membuat kendaraan mereka oleng. Keluaran dari bagasi, bukannya shock, ia malah dibuat heran ketika melihat orang usia berkulit hitam. Si mafia ini bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Dengan bangga Marcel menjelaskan bahwasannya aku adalah mantan agen sekaligus eksekutor yang teramat khusus. Keinget istri dan anak-anaknya yang terkunci di ruangan bawah tanah, Marcel segera kembali ke rumah. Tak ada waktu untuk menjelaskan, ia berjanji kepada Becca akan menceritakan hal sejujur-jujurnya setelah keadaan mulai membaik. Istri dan anak-anaknya pun pergi ke tempat yang aman. Selepas itu, Marcel mengemasi emas miliknya dan kemudian mengumpulkan semua anak buah mafia di sofanya. Ia bercerita mengenai masa lalunya, di mana dulu semasa menjadi eksekutor, ia terinspirasi seorang pria yang bertaubat setelah tak jadi dibunuh. Ia cemburu dengan si pria mantan kriminal yang bahagia menjalani kehidupan berumah tangga. Di momen inilah Marcel memutuskan untuk pensiun. Tak disengaja, ia menemukan gelang buatan Semi di bawah sofa. Dengan perasaan lega, ia menyalakan pemantik. Kemudian tancap gas menggunakan mobil tetangganya yang resek. Di tempat lain, Julian yang lagi streaming Wallace nonton tentunya tiba-tiba melihat trending topik mengenai berita naas yang dialami anak buahnya. Dengan demikian, Julian kembali melancarkan serangannya, yang mana ini targetnya adalah ayah Marcel. Dengan suara gaduh, penjaga langsung mengecek ruangan ayahnya Marcel berada. Oh, ternyata penjaga hanya meminta ayahnya Marcel untuk mengecilkan volume TV. Selepas kejadian di party jompo, di lain sisi Marcel tengah tawar-menawar dengan mertuanya. Melihat tumpukan emas, bapak mertuanya setuju dengan harga yang diberikan Marcel untuk membeli pabriknya ini. Sementara itu, Charlie yang kecewa segera menentang keputusan ayahnya. Ia mengambil ancang-ancang dan keesokan paginya, Marcel tampak sibuk menyiapkan peralatan tempur. Dari mulai senjata buatan sendiri, jebakan, hingga senjata laras panjang ia persiapkan. Di sini orang yang ada di radio kembali menghubungi Marcel. Dengan nada marah, ia memaki Marcel yang ceroboh. Dan panjang lebar, Marcel menutup telepon sambil berkata, "Alam atuh uing teh geus boga rencana bosku." Di malam harinya, ia menyergap tempat penyimpanan uang milik Julian. Monggo, silahkan disimak. Setelah membinasakan semua anak buah hingga berantakan koperasi haram milik Julian, selanjutnya ia mendatangi tempat disco dan menantangnya. Sambil dipersenjatai bom, tak satupun dari mereka yang berani macam-macam. Marcel meminta Julian untuk menyudahi perseteruan ini. Julian dibuat mati kutu, terutama setelah mengetahui koperasi miliknya sudah luluh lantah dan tak menyisakan apapun. Sambil terbujur kaku, ia hanya bisa melihat Marcel berjalan ke pintu keluar. Julian yang udah jatuh miskin dan tentunya akan dihabisi karena offsak langsung mengejar Marcel. Marcel berhasil memikat Julian ke pabrik miliknya. Namun, detik demi detik Marcel berhasil disudutkan. Tapi ternyata selama ini Marcel tidaklah sendirian. Kemudian ayahnya keluar dengan shotgun sambil menembaki anak buah Julian secara membabi guling asam manis. Belum sampai di situ, di jendela atas, adiknya yang selama ini ia ajak ngobrol di radio juga hadir. Kini Marcel keluarga berkumpul bersama. Karena abis ini Otong mau boker dulu, jadi Otong pamit, silahkan nikmati filmnya. 3, 2, 1, roll.
bersimbah darah, Mansell diamankan pihak berwajib. Kedua detektif yang bingung bertanya mengenai siapa gerangan Anda ini. Mansell menjawab, nobody. Nobody but you. Tak lama setelah kata-kata bijak ini, kedua agen ditelepon dan kemudian Mansell pun dibebaskan. Cerita tak sampai di situ. Mansell bersama Becca berencana pindah rumah. For you. Hot chair. Thanks. Does this house... A basement. Habis nonton film ini, Otong jadi ingat teman SMP yang belain Otong. Orangnya persis banget kayak Mansell. Pendiam, kalau udah gelut, gila bos. Kalau ada dia, mungkin Otong udah habis digebukin. Ya, semoga kalian suka deh sama film dan narasinya. Otong juga mau mengucapkan atur thank you kepada para keluarga kecil Otong yang telah mantengin alur film di channel Wallace Nonton. Begitu aja, jika suka, ada saran atau ingin hujat, boleh dilampiaskan di komen. Semoga sehat selalu, Otong Kapus, dan jangan lupa like,